Oh semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Bestokpit. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk tanggal 23 sampai 27 September 2024 gitu ya. Kalau diperhatikan di minggu lalu gue nggak bikin rekomendasi mingguan karena aku pikir minggu lalu itu ISG cenderung akan koreksi ya. Dan sebenarnya cuma 4 hari trading juga sih ya gitu. Ternyata ISG masih naik terus 3 hari dan Jumatnya baru dibanting gitu ya. 2%. Nah, secara view mingguan masih sama. Gue masih melihat IISG itu akan kecenderungan koreksi menjelang ke akhir bulan. Ya, kalau kita perhatiin di sini composite-nya, kalian bisa lihat ini naiknya juga udah banyak banget dan ini ada koreksi gede minus 2% even di akhir. Itu juga karena ada rebalancing dari FTSE-nya juga ya. Jadi banyak emiten-emiten yang closing-nya itu gap down. Tapi kalau diperhatikan sebenarnya kalau ditanya apakah minggu depan kemungkinan akan koreksi lagi, ya kalau kita perhatikan kemungkinan dengan adanya isu brand yang dikeluarkan dari FTSE dan closingnya brand kemarin hari Jumat dengan offer yang masih sangat banyak, gue sih bisa melihat ISG akan cenderung turun lagi ya, jadi masih punya chance ya, dan ya akan nyeret terutama grup-grupnya Pak PP, dan tentu emiten-emiten lain juga biasanya akan ikutan karena ISG akan koreksi ya. Tapi justru kesempatan buat kita bisa ngumpulin perusahaan-perusahaan yang kemarinnya naik cukup bagus, kinerjanya oke, dan hanya koreksi akibat dari kepanikan dampak dari brand. Jadi ya selama emitennya bagus pasti akan naik kok. Gue selalu tekan itu ya. Oke, kita lihat dulu minggu lalu one week ISG minus 0,88 ya, jadi kenaikannya berturut-turut dari hari Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Itu nggak seberapa langsung dibanting di hari Jumatnya. Jadi ISG minus 0,88 masih warna kuning. Nah, kita lihat rekomendasi pertama ada Crush ya. Hari Selasa itu di sini. Low-nya 122, masuk area entry 120 sampai 125, R1 133, R2 139, peak-nya di sini high 131, ini 132 ya di hari Kamis, plus minus 1 tick. Di profit. Yang kedua ada Arto. Oh sorry, ini 2 minggu lalu. Tanggal 9 ya. Nah, 9 di sini low-nya 125, highest-nya itu di 136 ya, 138 di hari Rabu. Jadi ini 138. Entry-nya masuk ya 125 gitu. High 138 plus minus 1 tick 139 gitu ya, 138. Terus yang kedua ada Arto. Tanggal 9 tuh di sini low-nya 2750, masuk ya area entry dengan ya ini ya naik gitu di kenceng ya, ini karena minggu kemarin juga nggak ada ya, kita terusin aja. Nah, dengan peak-nya itu di highest 3170 ya, highest 3170, R2 nya 296 profit. Terus ada Asa tanggal 9 itu di sini low-nya 715, ini ya masuk area entry 700 715, ini nggak kemana-mana. Terus di Jumat kemarin highest-nya 755. Next, Indi tanggal 9 itu di sini low-nya 1430, nih masuk area entry, lalu closing 1450, ini close-nya 1430, jadi ini pas nih kena area cut loss gitu ya. Ya udah exit aja. Next yang terakhir BSD. Oke, BSD di sini tanggal 9
low-nya 1265 masuk area entry, lalu tertingginya high 1335 gitu ya. Ini udah kena dulu R1-nya, jadi udah done dulu. 335 330 high 1335. Dengan 1 minggu kemarin ISG minus 0,8, berarti 2 minggu ya. Composite weekly 2 minggu dari open to dari previous to close. ISG masih naik 0,91. Oke, jadi selama 2 minggu kemarin ISG naik 0,91 dengan portofolio itu rata-rata di 4-7%an ya. Jadi ya lumayan untuk waktu 2 minggu ya. Biasanya kan 2-5 gitu kan. Karena 2 minggu ya 4-7 ya make sense dengan ISG 0,91 ya. Gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua Bestokpick. Kalian bisa kontak nomornya di atas Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita lihat dulu composite itu seperti apa pergerakannya. Nah, kalau secara weekly ya, ini naiknya enak, koreksi, terus ini lagi naik ya. Kelihatannya sih ini masih koreksi ya, karena secara weekly ini close sama dengan low, tekanan jualnya masih cukup tinggi, daily-nya juga masih cukup tinggi. MACD mulai ada sinyal sell, stokastik udah di atas dan ada sinyal sell gitu ya. Ini kecenderungannya kalau kita lihat juga brandnya masih akan cenderung turun gitu, jadi kemungkinan akan berdampak pada ISG. Cuma gue selalu bilang tuh gitu, gue rasa brand turun ini akan jadi sentimen yang cukup baik. Kenapa? Karena untuk bisa mempertahankan indeks berarti harus ada yang dikerek gitu. Nah, kalau kita ngomongin banking untuk nahanin ISG mungkin bisa, cuma gue rasa banking juga udah terlalu tinggi gitu. Ya mudah-mudahan LQ45 lain itu bisa gantian ngerekin ISG. Jadi kayak Astra, ya BRI saya masih murah gitu ya. Terus ada Telkom gitu. Mudah-mudahan ini yang juga bisa ngerek ISG buat gantiin brand. Oke, kita langsung aja masuk ke rekomendasi minggu depan. Minggu depan gue rekomendasi yang pertama WRG. Dengan ada pemangkasan suku bunga 50 basis point dari The Fed, harusnya tech company itu bakal jalan gitu ya. Ya, gue tahu ada banyak tech company buka, Goto gitu, banking tech gitu. Cuma gue rasa WRG ini salah satu yang berada pada area yang cukup murah. Jadi ini juga cukup menarik untuk bisa dipegang gitu. Oke, area entry untuk WRG kita gambar aja low high ya. Nah, kemungkinan bisa koreksi sampai ke 83. So area entry WRG 83 sampai 85. Cut loss di 79, nanggung ya soalnya. Gitu. Jadi agak pick yang panjang dikit tuh nggak apa-apa sebenarnya. Ya kalau dikasih mingguan kelar ya udah gitu. Target pertama ini deh 88 ya. Target kedua baru di 9. Yang kedua ada ASRI. Kenapa ASRI? Ini kan koreksinya dalam banget gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan secara candle daily memang kelihatannya dalam. Tapi kalau kita lihat 3 menitan, sebenarnya ini tuh di closingnya doang, di anjlokin gitu. Jadi sebelum closing dia di 248, tapi waktu IEP-nya muncul langsung lompat ke 226 gitu. Jadi closingnya gap down. Dan gua rasa ini berarti masih bisa mantul lagi minggu depan.
gitu ya. Jadi area entry untuk ASRI di 226, walaupun gue nggak yakin dapat 226, makanya kita bisa hakar rada tinggian sampai ke 232. Cut loss di 220. R1 itu kita balikin lagi kayak awalnya kemarin 248. R2-nya baru kita lihat di peak ya, 262. Next yang ketiga ada BSD. Ini juga kemarin udah koreksi, lalu ada pantulan gitu. Terus kemarin hari Jumat juga sebenarnya ini ada gap down dulu ya, ada gap down juga nih closing di 1250 terus langsung IEP di 1225. Jadi gua rasa ini juga bisa kesempatan untuk masuk gitu ya. Area entry untuk BSD 1200 sampai 1225. Target pertama bikin mana sini ya, 1265. Cut loss di 1190. Target pertama 1255, target keduanya di 1310. Next yang keempat ada BRMS. Ini kalau tadi kan yang lagi koreksi-koreksi. Nah, lalu dua terakhir yang lagi jalan kencang gitu ya. Ini volume bagus, akhirnya di break dan mudah-mudahan ini bisa balik ke area 200-an lagi ya. Kita gambarin dulu dari low ke high ya. Oke. Ini juga masih ketahan di area resistance 177 gitu ya. Jadi mungkin kita masih bisa masuk bentar hari Senin itu karena ada koreksi pagi akibat brand gitu ya. Jadi mungkin bisa nampung. Area entry BRMS 169 sampai 173 ya, kan closing 175. 173, cut loss 167, R1 177, R2-nya di 183. Oke, dan yang terakhir auto. Ini juga sama, ini udah di break juga resistance-nya di sini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa lanjut nih gasnya ke atas gitu. Mumpung ini kesempatan kinerja juga bagus gitu ya. Area entry untuk auto di 2260 sampai 2330. Cut loss 2230. R1 kita gambarinnya low high 2430 ya, R1 2430, R2-nya di 2510. Oke, itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Semoga rekomendasi ini bisa membantu kalian untuk mencari cuan di dalam waktu area 1 minggu ya. Thank you semuanya udah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.